Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita tutup cerita tentang Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Karena kalau kita ceritakan tentang cerita Nabi Allah Musa, luar biasa panjangnya di dalam Al-Quran ini. Di dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala menceritakan tentang cerita Nabi Allah Musa. Di dalam surah Al-A'raf juga seperti itu. Di dalam surah Toha juga seperti itu. Di dalam surah Asy-Syu'ara juga seperti itu. Kalau kita ceritakan satu persatu, maka itu mungkin setahunan ini kan habis cerita ini. Sedangkan tujuan kita pertama kali yaitu adalah tentang cerita perempuan-perempuan sempurna. Akhir daripada pembicaraan yang kita ceritakan yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan daripada Nabi Allah Musa kepada ibu beliau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada ibunya untuk mengembalikan daripada anaknya. Coba kalau kita lihatlah jenjang cerita ini dari awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kepada ibu Nabi Allah Musa untuk menyusui anaknya ketika setelah lahir. Mengapa? Seperti yang kita terangkan kemarin, karena perjalanan bakalan panjang. Nabi Allah Musa akan dilemparkan ke sungai Nil, yang mana Nabi Allah Musa bakalan tidak memakan atau meminum daripada sesuatu. Allah Ta'ala mengajarkan dari cerita ini bahwasanya tidaklah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita memulai dengan asbab daripada keselamatan tersebut. Padahal Allah Ta'ala hendak menganyangkan, hendak menghilangkan kehausan daripada Nabi Allah Musa, gampang aja. Tetapi Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya kita itu harus mengambil daripada asbab. Karena kita ini hidup di dalam dunia, yang mana di dalam dunia ini ada aturan daripada asbab dan musabbabat. Bahkan hujan pun tidaklah diturunkan oleh Allah Ta'ala kecuali melewati daripada awan yang mengambil daripada abkhirah daripada laut atau uap daripada laut, seperti yang dipelajari di SD lain sebagainya. Ini adalah daripada asbab. Seseorang tidak bisa kenyang dan hilang daripada kehausannya kecuali dia makan dan minum. Seseorang tidak bisa mendapatkan rezeki kecuali dengan cara berusaha. Begitu juga Nabi Allah Musa ini bakalan dilemparkan ke lautan dan dia bakalan tidak bisa makan. Hanya lahir, kada bisa makan lagi. Minum, kada sembarangan banyu nunggu diminum. Yaitu adalah minum air susu. Makanya jar Allah Ta'ala sebelum melemparkan, udah minumi dulu, susui dulu. Kalau sudah mendesak, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Sudah mendesak, hanya lemparkan ke laut. Karena apa? Nabi Allah Musa bakalan terombang-ambing di bawah ombak, dibawa daripada aliran sungai. Terus apa? Dibawa ke gosor Fir'aun seperti yang kita ceritakan. Itu jaraknya dari setelah ibu Nabi Allah Musa alaihissalam meletakkan di air sampai ke gosor Fir'aun. Kata para ulama berhari-hari. Mereka mengatakan sampai 8 hari. Ayo bayangkan kalau seandainya kada disusui di awal bisa mati di pertengahan ini Nabi Allah Musa. Tapi disusui dulu sampai kanyang dulu, hanya dilepas. Terus apa hikmahnya juga? Supaya Nabi Allah Musa ini mengenal daripada aroma ibunya. Sehingga ketika dilepas di sungai itu, dibawa ke gosor Fir'aun, menangis Nabi Allah Musa, kehausan, kelaparan, memerlukan daripada minum susu. Tapi apa? Jar Allah Ta'ala, wa harramna 'alaihi al-maradi'.
Tidak ada satupun yang bisa menyusuinya karena diharamkan oleh Allah Ta'ala dan dilarang oleh Allah SWT untuk Nabi Allah Musa ini meminum daripada air susu tersebut. Dan ini hikmahnya supaya apa? Supaya Nabi Allah Musa kembali kepada ibunya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Berjanji sudah, jangan sedih, janganlah engkau takut, karena kami akan mengembalikan Nabi Allah Musa itu kepadamu dan menjadikan dia sebagai mursalin, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena Asiyah itu sangat sayang dengan Nabi Allah Musa ketika awal melihatnya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha sudah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Siapapun yang melihat daripada Nabi Allah Musa akan terpikat dan sayang kepadanya. Sayangnya luar biasa. Dia tidak tega melihat Nabi Allah Musa menangis, maka mencari daripada orang yang bisa menyusui. Sampai 8 hari kemudian engkau menyusuinya. Sampai datang saudarinya Nabi Allah Musa alaihissalam menunjukkan daripada suatu rumah yang bisa menyusui daripada anak tersebut. Dan dia tidak menceritakan bahwasanya itu adalah ibunya. Akhirnya apa? Dibawa daripada ibunya Nabi Allah Musa ke istana. Yang awalnya ketakutan dibawa, seperti yang kita ceritakan di akhir pertemuan kemarin, dibawa. Awalnya takut menjadi hilang daripada rasa ketakutannya dan bahkan dimuliakan. Diarak, dibawa, disambut di istana. Akhirnya Nabi Allah Musa ketika datang ibunya mencium daripada aroma ibunya, langsung menyusu dengan ibunya tersebut. Akhirnya saking senangnya Asiyah dengan kejadian ini, ujar Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim, kalau nongke itu kisahnya, udah bawa aja bulik ke bapak anak ini, karena kami lihat ini bakalan selamat di tangan kalian. Bawa aja bulik ke bapak. Bahkan seperti yang kita ceritakan di akhir majelis kemarin, digaji setiap harinya 2 dinar, 3.500.000 ya Allah sehari. Lumayan aja ya Allah. Oh, Masya Allah. Menyusui anak seorang digaji pulang. Awalnya kutan, dengan senang hati pulang, dijagai pulang. Kenapa? Anak angkat Fir'aun. Jangan macam-macam ini. Musa ini adalah anak daripada Asiyah. Anak Asiyah sama saja dengan anak Fir'aun. Siapa aja nangwani macam-macam, bermasalah lawan Fir'aun. Dijaga rumahnya. Nah, awalnya hutan daripada penjaga dan tentara Fir'aun, malah santai di rumah dijagakan. Kalau sudah selesai menyusu, Nabi Allah Musa ini diantara pulang ke istana. Maka Nabi Allah Musa hidup di 2 daerah. Kadang di rumah Sidin, kadang di istana. Dan kebanyakan waktu Sidin di istana. Tapi Sidin kalau perlu daripada waktu hadanah, asuhan, Sidin balik ke rumah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Allah Musa daripada susuan yang tidak baik. Soalnya ujar buhan ulama, ar-ridha yughayyirut tiba'. Susuan itu sangat berpengaruh daripada tabiat seorang anak. Bahkan disebutkan Al-Imam Haramain Al-Juwaini, Sidin itu kalau lagi munadharah, lagi mujadalah, lagi debat, kadang Sidin ada sebahagian masalah temendak dulu, ingatakan. Akhirnya Sidin jawab. Jadi setelah selesai debat, dilihat beberapa kali terulang nenek. Kenapa adanya wahai Imam Juwaini? Artinya jadi Imam Juwaini karena waktu halus dulu pernah aku sekali diminumi oleh perempuan yang fasiqah ketika ibuku kededak dan tanpa izin daripada ibuku, dan itu berpengaruh sampai sekarang. Ngerinya susuan ini. Naam, hakada. Makanya Allah Ta'ala menjagakan daripada susuan Nabi Allah Musa, dan Allah Ta'ala menghendaki Nabi Allah Musa tinggal di istana Fir'aun. Supaya apa? Supaya dia faham bagaimana siasat di dalam istana itu.
Karena sudah ganal, diutus oleh Allah Ta'ala, karena inya diam di dalam istana itu, tahu seluk-beluk istana. Bagaimana siasat Fir'aun, bagaimana kejahatan Fir'aun, apa aja yang dilakukan Fir'aun, sebenarnya dia tahu. Makanya akhirnya tinggal di dalam dua tempat ini. Kadang balik ke rumah, untuk apa? Supaya tahu sidin bahwasanya inilah qabilah sidin, kesian ditindas. Bubuhan Bani Israel itu lebih parah daripada binatang diolah oleh kaum Fir'aun yang dinamakan dengan Agbot, namanya bukan kaum Fir'aun ini. Bahkan mereka bekerja untuk binatang-binatangnya orang-orang Agbot ini. Jadi sidin tahu kisahnya. Kan bulik ke rumah koitan mengisahi, artinya naikam jangan hendak nyaman seorang aja hidup. Mbak orang tuh kan imbas sudah nyaman hidup, kadinget lagi di keluarga, kadinget lagi lawan orang kampung, ingat lagi sudah tahu nyaman seorang aja. Kadang orang itu kalau sudah menjabat sesuatu atau mengikuti daripada kekuasaan sesuatu atau hidupnya nyaman, kadang mikir akan yang lain lagi, dia ada mesti apa orang katanya, yang penting seorang nyaman katanya. Ibu Nabi Allah Musa selalu menasihati Nabi Allah Musa bahwasanya engkau jangan hidup memikirkan diri seorang aja, tetapi pikirkan juga kaum-kaum ikam yang ditindas oleh Fir'aun dan Haman dan lain sebagainya. Wahakada, sampai akhirnya Nabi Allah Musa semakin besar, semakin tumbuh besar, dan itu diceritakan di dalam surah Al-Qasas, yang mana itu panjang lebar Allah SWT bercerita. Langsung aja kita lompat ceritanya itu, karena sidin ketika sudah besar, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Nabi yang paling kuat, yang paling gagah perkasa di antaranya itulah Nabi Allah Musa. Sampai sidin ini pada suatu hari ada kejadian yang belum ringkas di sini, yaitu adalah pada waktu itu Bani Israel sama Agbal waktu itu berkelahi. Bani Israel ini ditindas terus, Agbal ini selalu hendak menang. Waktu itu pada tengah hari, orang lagi kuringan, waktu gailulah ngarannya, berkelahi berdua ini. Nang ini saya mau nempeleng, bergulat lah. Datang Nabi Allah Musa melihat gaumnya Bani Israel ditindas oleh Agbot ini. Akhirnya apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, fawakaza. Apa wakaza? Nabi Allah Musa mengepal daripada tangannya, digenggam sidin tangan sidin dan dipukulkan sidin sekali. Sekali sidin mukul langsung mati orang tadi. Saking kuatnya Nabi Allah Musa ini. Dan sidin kada bising aja. Sidin ini tujuan sebenarnya supaya lerainya perkelahian. Tetapi kekuatan yang diberikan Allah Ta'ala luar biasa kepada sidin, sekali tempelengan langsung mati orang itu. Nah inilah yang menyebabkan Fir'aun semakin murka. Kisah ini kadang tahu kecuali siapa? Sidin lawan orang Bani Israel ini kadang tahu. Tapi apa? Ujar Tuhan ulama, ini pentingnya kita menolong seseorang. Menolong orang itu jangan menolongi orang yang kada pintar. Orang nang bodoh, orang nang beloon. Karena apa? Karena orang kada tahunya. Sekali tetamu di perkotaan, Nabi Allah Musa sudah berdiam aja sudah. Kenapa jadi orang itu? Artinya Nabi Allah Musa hendak mencari pertolongan pulangnya. Artinya orang itu mengganggu ulun lah. Jadi Nabi Allah Musa berdiam-diam aja. Melihat Nabi Allah Musa hendak keparang, mahatinya hendak menempelengnya juga. Artinya, ikam hendak menggauin kayak semalam pulang kah? Hendak membunuh aku kah? Artinya, akhirnya tersebarlah kabar di Mesir itu tentang Nabi Allah Musa membunuh itu. Akhirnya murkalah daripada Fir'aun. Fir'aun ini dasar mulai dahulu sudah musuh benar Nabi Allah Musa. Tapi siapa yang menjaga? Ini dia, perempuan yang sempurna. Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim Ridwanullah subhanahu wa ta'ala anha. Sidinlah yang selalu menjaga Nabi Allah Musa. Dijaga dari halus, dari susuan, dari dilarutkan daripada air. Bahkan pada suatu hari diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Nabi Allah Musa itu pada suatu hari digendong oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini mulai tertarik lah melihat. Digendong lah, sekali digendong dikacaknya janggut Fir'aun, ditariknya. Nabi Allah Musa ini kencangnya mulai dikekanakan. Dah, anak terberubut janggutnya Fir'aun, sarik benar Fir'aun. Artinya jar Fir'aun mulai kekanakan, sudah nak membunuh aku nah. Bukan anak hampir pingsan Fir'aun. Ditarik oleh siapa? Oleh Sayyidina Musa ini.
Jadi ujar siapa ngarannya Sayyidatuna Asiyah, ada menurut kekanakan ini kada ada kenapa-napa, jangan dibunuh. Apa buktinya? Artinya ini nih ramalan bobohan saharah, bobohan peramal-peramal ya ini nih nang bakal membunuh aku, sadang aja sudah di penggal aja sudah, kepalanya bunuh aja sudah. Ada menurut artinya. Coba kita buktikan artinya jar Sayyidatuna Asiyah. Akhirnya didatangkan daripada dua hal. Yang pertama ialah kurma, yang kedua ialah apa? Ialah jamrah. Batu apa namanya tuh? Arang, batu harang api itu. Artinya coba lihat antara kurma lawan haram, apa namanya balapan api, inya bakalan memilih haram. Nabi Allah Musa ini kan anak-anaknya sangat paham. Awalnya menuju ke kurma, akhirnya dipindahkan oleh malaikat Jibril ke arah daripada apa? Ke arah arang. Akhirnya Sidin genggam arang itu, irhasot ngerangnya sebelum kenabian itu, ada terbakar tangan Sidin. Maka Sidin Jibril pun mengarahkan pulang tangannya ke muntungnya. Akhirnya masuk ke harang tadi ke muntung Nabi Allah Musa. Sampai akhirnya lidah Sidin terbakar gara-gara kejadian itu. Akhirnya artinya jar Sayyidina Asiyah dasar bujur kalau artinya kada paham anak-anak ini. Antara kurma lawan arang aja ini malah memilih arang nang melukainya dan membakarnya. Wah kata. Terus cerita ini sampai Fir'aun ini murka gara-gara kejadian ini. Akhirnya Nabi Allah Musa pun Sidin diberikan arahan oleh salah seorang daripada orang yang beriman pada waktu itu untuk pergi dari daerah Mesir ke daerah Madian karena yang mana Fir'aun ini kekuasaannya daerah Mesir aja, kalau daerah Madian nggak ada. Akhirnya sampai ke Madian dan Sidin di sana membaca daripada doa ketika hendak masuk ke Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qasas ini. Baca daripada doa itu. Akhirnya Pak, ketika masuk di sana Sidin bertemu dengan Nabi Allah Syuaib, dan sebelumnya Sidin melihat daripada anaknya Nabi Allah Syuaib berdua bebinian. Nabi Allah Syuaib ini sudah tua. Jadi ada dua bebinian yang masih menimba daripada banyu jauh daripada perkampungan, sumur nih. Artinya ujar Nabi Allah Musa, apa yang kalian kerjakan di sini? Artinya kami ini adalah dua anak perempuan yang kada bisa anak pelakian, karena membantui abah kami sudah tua, makanya kami berjalan ke sini. Akhirnya Nabi Allah Musa pun Sidin membantui daripada pengambilan air tersebut. Sidin antarakan sampai ke mana? Sampai ke rumah. Akhirnya apa? Sampai ke sana. Siapa itu? Ujar Nabi Allah Syuaib. Artinya itu adalah lelaki yang membantu kami dan luar biasa. Dia mempunyai kekuatan dan mempunyai keamanahan. Apa kekuatannya? Ya telah memindahkan daripada batu yang besar, dan amanahnya dia tidak mau berjalan dengan kami berdua kecuali di depan kami. Maksudnya kada hakut di belakang. Mbak mau berjalan di belakang berarti apa? Hendak melihat sesuatu yang lain. Makanya Sidin berjalan di muka. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Allah Syuaib pun menawarkan kepada Sidin untuk menikahi salah satu daripada anak Sidin yang berdua itu. Dipilih salah satunya. Ujar buhan ulama, ini adalah suatu bisyarah bahwasanya doa tadi sangat bagus dibaca. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, di dalam surah Al-Qasas itu. Karena apa? Nabi Allah Musa Sidin keluar daripada istana, kada bawa apa-apa. Rumah nang bakalan menaungi Sidin kada tahu lagi apakah dapat apa kada. Diberikan oleh Allah SWT kenaungan di sana rumah. Terus apa? Gawian kada ada. Akhirnya Sidin menikahi anaknya Nabi Allah Syuaib dengan mahar menjaga akan kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Akhirnya Sidin memilih daripada dua waktu tersebut, memilih yang 10 tahun. Jelas saya inilah. Padahal 8 tahun aja perjanjiannya, Sidin mengambil 10 tahun. Dalam artian Nabi Allah Musa ini keluar dari kampung 10 tahun. 10 tahun Sidin keluar dah. Sayyidatuna Asiyah rindu benar lawan Nabi Allah Musa ini. Mbah, anak nang diangkat gara-gara kejadian pembunuhan itu pada hasil kada sengaja timbul hendak dibunuh oleh Fir'aun, akhirnya hilang 10 tahun, bayangkan. Kada tetamu anak. Akhirnya Sidin pun balik ke Mesir lagi. Setelah kejadian itu
akhirnya naik ke Jabal Tur dan di sana mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya balik ke Mesir. Ketika balik ke Mesir, Sidin membaca daripada doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ila akhirih. Sampai akhirnya bertemu dengan Firaun. Akhirnya di sana terjadilah perdebatan yang sangat rumit. Ulun ringkas saja. Terus akhirnya beliau bertarung dengan para penyihir, yang mana pada waktu itu kata para ulama 70.000 penyihir yang Sidin hadapi. Ayo bayangkan 70.000 penyihir. Dan mereka melemparkan daripada tali, tongkat lain sebagainya menjadi ular dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala lemparkan tongkatmu, maka menjadi ular yang besar, dan itu menyebabkan daripada hilangnya sihir mereka, mukjizah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sana para penyihir pun mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, Sayyidatuna Asiyah Sidin menghadang-hadang sudah tentang siapa? Nabi Allah Musa ini. Ternyata terdengar kabar Musa sudah berguling. Gimana kayak apa artinya perdebatan tadi? Yang terjadi apakah menang? Kata menang artinya. Akhirnya Sidin di antara perempuan yang pertama beriman kepada Nabi Allah Musa. Karena dari awal sudah Sidin melihat daripada tanda-tanda kenabian daripada Nabi Allah Musa ini. Akhirnya apa? Sidin beriman dan Sidin sembunyikan daripada keimanan Sidin. Tetap aja berjalan seperti biasanya. Dan di istana Fir'aun itu diantaranya lagi yang beriman yaitu adalah Masyitatu binti Fir'aun, yang kemarin kita ceritakan di pertama kali semalam. Apa? Pertama kali pertemuan, Masyitah orang yang menyisir daripada anaknya Fir'aun. Itu diantara orang yang beriman pertama kali di dalam gosor tersebut. Mereka menyembunyikan daripada keimanannya. Seiring waktu dijaga daripada keimanan tersebut agar tidak ketahuan oleh Fir'aun. Ternyata terjadi kejadian yang kemarin udah ceritakan di pertama kali tentang Masyitah binti Fir'aun yang menyisir daripada anaknya Fir'aun. Terjatuh sisirnya dan dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Siapa artinya Allah? Maka ujar Masyitah, itu adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan ayahmu bahkan. Oh, apakah ada Tuhan selain ayahku? Engkau tidak mengakui daripada ayahku sebagai Tuhan? Iya tidak. Saya laporkan kepada saya. Laporkan, silahkan. Akhirnya terjadilah daripada cerita yang kemarin belum ceritakan panjang lebar, sampai akhirnya dikenang sampai Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Karena aroma kejadian tersebut masih tercium sampai ketika Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari kejadian inilah Asiyah bintu Muzahim terbakar hati Sidin. Kenapa? Karena yang mengawani Sidin digosor orang yang beriman cuma Masyitah itu. Nang menghibur Sidin ketika Sidin menghadapi daripada ujian, ya Masyitah ini. Ternyata Masyitah yang mengawani Sidin, Masyitah yang menghibur Sidin, malah dibunuh secara zalim oleh Fir'aun. Cuma gara-gara dia kada mau beriman non Fir'aun, tetap ngotot memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai-sampai di cerita itu kan menceritakan kemarin apa? Satu persatu dilebur di dalam rinjing nang diisi dengan minyak yang sangat panas. Saking panasnya sehingga ketika masuk daripada anggota tubuh langsung hancur lebur. Tunggal ikungan dari lakinya, anaknya 5 ikung, terakhir anaknya yang masih disusui. Akhirnya apa? Hampir sudah, artinya kadat antataraja. Hampir-hampir sudah hendak menyerah Sidin. Akhirnya Allah Ta'ala berikan ma'unah kepada anak tersebut berbicara. Wahai ibuku, usbuti wala tataraja'i. Tetaplah, kokohlah, jangan kembali daripada keimananmu. Karena Allah Ta'ala telah menyiapkan bagi kita suatu istana di surga. Akhirnya Sidin pun tetap beriman dan akhirnya mati juga di dalam di dalam gidir tersebut atau di dalam rinjing nang daripada minyak nang panas tadi. Sekeluargaan mati. Akhirnya kada terima Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim ini dan azharat imanaha, menampakkan daripada keimanannya. Apa salah dia? Dia cuma beriman kepada Allah SWT, padahal Allah SWT adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan sekalian daripada alam. Fir'aun mendengar itu, sarik benernya bini yang dipercayai
Bini nang diumpati terus panderan. Memang Nabi Allah Musa ada selamat kecuali gara-gara Fir'aun umpati panderan bini ini. Ternyata bini ini berkhianat terhadapnya. Kada mengakuinya sebagai Tuhan. Said benar Fir'aun. Kada beriman kayak kamu aku. Kada aja asih. Apalagi kamu zalim dan sebagainya. Akhirnya saking saidnya Fir'aun ini, apalagi habis kejadian kalah mujadalah lawan Nabi Allah Musa, kalah di dalam argumen, adu argumen kalah sudah. Terus pulang apa lagi? Para penyihirnya kalah lawan Nabi Allah Musa. Said benar Fir'aun pada waktu itu. Bini pulang kada beriman, kada percaya padanya. Akhirnya ujar Fir'aun, tangkap biniku ini. Jamurnya di tengah apa dia orang tuh di tengah hari yang panas. Dijamur. Jangan diberi makan. Berhari-hari kada diberi makan dan diberi minum. Disiksa oleh Fir'aun. Disiksa. Tapi anehnya, ketika disiksa, dia cuma mengatakan, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Semakin disiksa, semakin tersenyum. Tertawa. Fir'aun makin jengkel, makin said. Artinya jadi Fir'aun, undur ila hadhil majnunah. Coba lihat adanya bebinian menggila nenek. Adzabnaha wa dhahikat. Kita siksa malah tersenyumnya, malah tertawa. Orang kena hal sudah. Ini alamnya berbeda sudah. Bukan di alam dunia lagi sudah. Perasaan yang dirasakan oleh Sayyidatuna Asiyah bukan seperti perasaan orang yang biasa. Kalau istilah orang-orang yang menjalani daripada thariqah tasawuf ini ashabul hadrah sudah. Kada tahu di orang lagi sudah. Ayo biar kalau seandainya tuh pikiran sidin dunia, Bapak hakun membela daripada pembantu, rela inya dikeluarkan daripada istana nang awalnya diagung-agungkan orang. Nang awalnya orang-orang mengagungkannya timbul ma'adab sidin. Mana ada orang hakun sidin memikirkan lagi sudah daripada perkara dunia tersebut. Karena apa? Karena ujar bubuhan mufassirin, ketika kejadian pembunuhan itu, ketika kejadian pembunuhan Allah Ta'ala sudah membukakan hijab kepada Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim. Apa? Yaitu adalah dia mencium aroma yang sangat wangi. Belum lagi ketika mereka semua meninggal, Allah Ta'ala menurunkan daripada malaikatnya. Sidin melihat daripada malaikat. Dan mereka melihat daripada Masyitah dan keluarganya dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Jadi Sidin kita tahu di dunia lagi sudah. Jadi Sidin, kenapa dikarasi lagi masalah dunia ini? Aku sudah tua juga sudah. Setumat juga bakalan aku tinggalkan juga, mau kada mau. Lebih baik aku memilih daripada iman kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Sidin melihat sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini bakalan Sidin tinggalkan. Emas bagaimanapun, rumah bagaimanapun, transportasi bagaimanapun bakalan tinggalkan. Kada mikirkan itu lagi. Akhirnya apa? Sidin tetap dengan keimanan beliau. Ujar Fir'aun, ini kesempatan terakhir. Bebulikkah kamu dalam keimanan? Atau lebih parah lagi siksaan yang akan engkau dapatkan? Jawaban Sidin cuma satu, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Itu jawaban Sidin. Makin jengkel Fir'aun. Akhirnya ujar Fir'aun gini sudah, wahai para bala tentaraku, ambilkan batu terbesar di Mesir ini. Itu akan kita lemparkan kepada istriku Asiyah bintu Muzahim itu. Jadi disiapkan sudah batu tadi. Disiapkan daripada batu tersebut. Kejadian ini luar biasa lah. Bagaimana pengorbanan Sayyidatuna Asiyah membantu daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengabadikan cerita ini. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa daraballahu mathalan. Allah Ta'ala menjadikan perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Sayyidatuna Asiyah dijadikan perumpamaan bagi Allah Ta'ala bagi seluruh orang yang beriman, mau laki-laki mau binian. Tentang bagaimana pengorbanan beliau. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Tentang perihal siapa?
istrinya Fir'aun, yaitulah Asiyah bintu Muzahim. Apa yang Sidin ucapkan ketika sudah dibawakan batu tadi? Izgalat. Waktu itu Sidin berdoa kepada Allah SWT, Rabbi bni li indaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu suatu rumah di surga. Coba lihatlah permintaan Sidin, ujar buan ulama, luar biasa indahnya dan luar biasa menakjubkannya. Kenapa? Karena Sidin da'a bil jar qabla dar. Sidin meminta kedekatan dengan Allah Ta'ala sebelum minta rumah di surga. Apa jadi Sidin? Rabbi bni li indaka baitan. Bukan Rabbi bni li baitan indaka, tapi apa? Rabbi bni li indaka baitan. Ya Allah, bangunkanlah bagi saya di sisimu. Al-indiyah dulu, kedekatan dengan Allah Ta'ala, yaitulah suatu rumah di dalam surga. Yang Sidin fikirkan cuma kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan pekerjaannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa Sidin, sehingga ketika batu tadi hendak dilemparkan, sebelum sampai batu tadi, Allah Ta'ala cabut roh Sidin sebelumnya. Maka batu itu cuma menimpa jasad yang tanpa roh. Kadang merasa sakit, orang mati jatuh tidak, kadang kayaknya nang sakit itu orang hidup. Nang sakit orang hidup pun namunnya kulit masih ada, namunnya kulitnya terbuka, kada sakit lagi sudah. Makanya diimpus itu dimana dia hendak di bawah kulit karena kalau sudah melewati kulit nih hilang rasa sakit sudah. Apalagi rohnya kan ada. Maka kata para ulama mufassirin di antaranya Khatib Syarbini, pada ketika batu tadi hendak jatuh, Allah Ta'ala bukakan hijab dan ijabah daripada doa Sidin, minta bangunakan qasr fil jannah, istana di surga. Dilihatkan oleh Allah Ta'ala daripada istana yang sudah menanti di surga, dicabut roh Sidin, dan ketika jatuh daripada batu tadi, Sidin sudah makan dan minum di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu wa hakada. Inilah orang-orang yang wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengedepankan daripada apapun walaupun daripada diri mereka yang berada di dalam keadaan terjepit. Ridwanullah Subhanahu wa Ta'ala anhum ajma'in. Nah, mudah-mudahanlah dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada kaum-kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita di sisinya baitan fil jannah. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alayh, waffiqna lil khair wa 'inna 'alayh. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.